Apa? Backstab. Kamu kenapa pakai tongkat? Hah? Kamu kenapa pakai tongkat? Nggak apa-apa. Kakinya sakit. Enggak. Nggak apa-apa. Lagi pengen aja. Duh guys, bingung guys. Aduh guys. Coba kamu jalan. Mau kemana? Coba kamu jalan ke situ. Ngapain? Coba jalan. Nggak capek. Cepat jalan. Tuh pincang-pincang gitu kenapa? Ntar ya, Vin ganti baju dulu. Sepatunya kesempitan. Kamu mulai bohong ya sama aku. Bentar lagi. Daripada kondisi jika ada hal yang lebih penting sih yang harus kutanyakan. Perihal apa? Perihal kamu. Kamu aku tinggal ke Jepang, apa aja yang kamu lakukan? Crafting? Terus di luar ke Aceh ngapain lagi? Fuck. Kenalan sama orang di karnaval, Terus rekrut orang. selain itu yang gak ada hubungan sama Aceh. Fuck. Ke tempat Audrey. Audrey kemarin sempat dioperasi. Terus Apalagi anjir. kamu tahu kan, meskipun aku nggak ada, mata sama telinga aku masih bakal ada. Dan kamu juga tahu semua kendaraanmu ada GPS-nya yang itu terkonek sama HP ku. Apa yang kamu lakukan sampai Rocksud? Ah? Yang kamu lakukan sampai Rocksud apa? Ke kamar kapan? Kemarin malam sih harusnya. Nanti kalau Vin udah nyampe sama yang cewek sampai bilang gua. Ini udah masuk. Mana Jester? Buruan Jester. Ini Vin ada nih. Oh itu Jester. aku Sampai Nur. pergi. Di mana namanya Vinwood? Sama siapa? Udah sema nih. Ayo persiapan. Sama Cecek. Siapa sih? Dia dari kepolisian. Padang. Alif. 81112. Ada urusan apa? Alip, diam Lip. Bukan dari polisi, Lip, diam lu Lip. Dia mau cerita-cerita aja. Kemarin kan sempet ketemu ya. Waktu aku sama Taka itu sempat ketemu di Binko. Terus dia bilang bisa bantu buat bikin SIM. Akhirnya kemarin aku sempat bikin SIM. Terus dia bilang aku sebagai balas budi aku mau nawarin dia traktiran gitu. Selain ke Rocksud Lindsay 10.6 menit backup. Ke itu resto baru itu loh. Aku kan traktir dia. Menit backup. Nembakan. ngawur ponakan. Ke Pentingnya bertanya dulu daripada kita ngomong Ke- dulu. ke Pak pantai. ngapain? Nona siapa ini? Kenalin. Ini ponakan tersayang aku nih. Dia cerita dia lagi ada masalah. Rodok-rodok ya mulut lu ya. Belakang. Rodo. Ayo cepetlah kita ini. Mana lagi? Nih, Ayo. nih. Ayo. Kita nggak sumpah darah dulu aja. Ntar nunggu mami. Dia masih lama banget.
Kok kayak bercahaya banget ya gue ya? Terus ngapain aja ke pantai? Sampai ke Rockwood ujung. Ayo semuanya. Bahkan kamu sama aku belum pernah ke kesana. belakang. Itu mau sempat darah dulu. Silakan kamu rangkai kata-katamu untuk berbohong biar aku percaya. Klik, Ayo. klik. Fuck. Oh my god, man. Ini yang Sebenarnya nggak ada yang aku tutupin. Tadi pertanyaannya ngapain kan? Aku izin keluar kota duluan ya. Mau pergi. Nah, Oke. makan. oke. Thank you. Coba ulang pertanyaannya. Apa yang udah kamu lakukan aja dan kamu pergi dengan siapa aja selama aku tinggal ke Jepang? Sebenarnya aku udah tahu semuanya sih. Cuman aku pengen kamu aja yang ngomong. Aku kemarin itu sempat pergi sama Cecep. Dia anggota kepolisian. Kita ketemu di Binko waktu awal bareng Taka. Waktu ada event balap. Terus dia bilang bisa bantuin aku buat bikin SIM. Kemarin aku lagi butuh SIM. Terus aku hubungin dia yang nemenin aku buat pembuatan SIM-nya. Atas apa ya? Terima kasihku kepada dia, aku akhirnya mentraktir dia ke resto. Sebelum ke resto kita sempat mengobrol sebentar di pantai. Ada yang tahu kasih tahu lah. Itu dia juga bilang dia lagi bersedih. Akhirnya setelah sudah mentraktir itu kita ke Rockwood. Ngapain? Dia bilang mau ditemenin untuk mikir karena di tempat baru. Harus banget sama kamu. Karena pada saat itu aku juga gak ngapa-ngapain, jadi Kalau nggak ngapa-ngapain siapapun yang ngajak kamu yain. kan posisinya aku juga berterima kasih sama dia ya. Kan udah kamu traktir. Dan pasti juga kamu udah say thank you. Terus apa lagi? Harus banget sampai ke ujung Rockwood. Sebenarnya aku lebih merasa bersalah juga sih sama dia. Kenapa? Karena dia nemenin aku bikin SIM waktu itu, akhirnya dia ya terkena masalah sama kepolisian. Akhirnya dia mau diturunin pangkatnya gitu. Itu yang aku dengar dari salah satu orang yang di kanpol kemarin waktu aku bertemu Audrey di kanpol. Ya bikin SIM nggak harus ditemenin ya sih. Bikin SIM tinggal datang sendiri bisa. Anak-anak ada. Tapi waktu kemarin tuh pemerintahan nggak ada, makanya aku kan waktu kemarin bikin SIM sama Cecep itu aku nggak butuh surat koma dan nggak butuh KTP. Terus yang ku dengar, tahu ya? Aku nggak tahu apa aja yang kalian bicarakan dalam mobil atau di pinggir pantai. Seperti mata dan telingaku yang kutinggalkan di sini, kalian terlihat sangat dekat sepertinya. Enggak kok. Nah, informanku tidak akan berbohong. Tapi waktu aku sama Cecep itu bener-bener
tidak ada kontak fisik, tidak ada apapun. Terlihat dekat bukan berarti harus kontak fisik. Masuk yuk ke mention. Why? We don't want there. Baru aku tinggal ke Jepang sebentar. Aku ke Jepang juga udah urusannya Aceh. Dan tadi kamu bertanya kenapa aku pakai tongkat. Sebelum itu aku jawab, kamu bisa lihat dulu mataku. Mataku yang bagian sebelah kiri. Gue mau nanya tuh, lu megang HP atau gimana sih, Pak? Hilangin dulu Iya. HP-nya. Emang HP Ah, aku oke. pegang. Soalnya kaki gue yang kiri sakit. Kenapa? Itu kenapa? Tuh, Mataku luka. dia ada luka kemungkinan gara-gara dia di buta. Jepang. Kemarin ketika di Jepang, pas riset di laboratorium Aceh, keluar dari sana diikutin sama 3 mobil. Dan posisi aku lagi sama Hima sama Kardi. Karena aku lagi bawa 2 anakku, nggak mungkin aku biarkan mereka gitu aja. Jadi aku nggak bisa melawan. Karena di situ orangnya ada sekitar 12 sampai 15 orang. Dan setelah percakapan panjang, mereka sebenarnya ngincer Kardi. Katanya mereka disuruh orang untuk membunuh Kardi. Karena tidak mungkin kubiarkan anakku mati segampang itu. Akhirnya aku bikin sebuah negosiasi dan mereka menginginkan aku. Gini, sebelumnya kenapa kamu nggak kabarin aku kalau misalnya kamu pergi sama Hima Kan dan kamu Kardi? tahu. Kan kita kan semua udah tahu. Atau mami nggak ngasih tahu? Kan mami yang Aku nyuruh sama pergi gitu. sekali nggak tahu kalau misalnya kamu pergi sama Hima dan Kardi. Hima sebenarnya nggak masuk dalam daftar. Dia tiba-tiba pengen ikut dan nangis nggak mau ditinggal. Aku nggak tahu kamu waktu itu lagi di mana. Di telepon nggak bisa. Kakak juga nggak ada. Ya udah. Daripada dia nangis di bandara, ya pajak aja. Mungkin mami lupa ngasih tahu juga. Maklum dia banyak yang urusin juga. Aku aja baru tahu kamu pulang dari Jepang dari mami itu barusan tadi waktu aku Ya bangun. karena memang aku baru pulang tadi. Dan setelah aku pulang, aku minta reporting sama informanku. Yang pertama masuk adalah informasi tentang kamu sempat beberapa kali terlihat mungkin dengan orang yang sama atau orang yang beda, aku nggak tahu. Cuman intinya di situ kamu berduaan dengan laki-laki. Yang di mana seharusnya kamu bisa mengajak satu orang lagi untuk menemani perjalananmu itu. Waktu aku kemarin itu bener-bener nggak ada orang di sini. Kalau nggak ada orang seharusnya kamu bisa mikir bahwasannya itu tidak boleh dilakukan. Kamu sudah menjadi istriku, anakmu 3. Tapi aku tidak merasa memiliki suami selama ini. Sejak Merasa kita tidak berantem. memiliki suami. Semenjak kita Merasa berantem. tidak memiliki suami. Semenjak kita berantem di Rockwood, kamu nggak Lantang pernah sekali komunikasi mulutmu sama aku. membicarakan hal itu. Kamu sendiri yang nggak pernah berkomunikasi sama aku. Semenjak berantem di Rockwood, ada kamu ngobrol dengan biasa sama aku. Terus karena kamu merasa seperti itu, karena posisi kita lagi berantem dan kita nggak ada komunikasi, terus kamu bebas jalan sama siapapun begitu. Ya tidak, tapi kenapa kamu nggak ada komunikasi sama sekali sama aku? Aku Dan ini kamu tahu istrimu. ketika aku marah seperti apa. Itu sudah hampir 1 bulan, Fluffy. Kamu juga tahu posisiku apa di sini.
Dan kamu juga tahu ketika aku sedang memiliki sebuah hal yang harus kulakukan. Itu yang tidak bisa dicampur tangan, campur urusannya dengan keluarga. Ya selama kamu nggak ada juga, aku bantu di sini kan. Ya, Banyak aku tidak hal yang- mempermasalahkan kamu membantu atau tidak. Yang kupermasalahkan kenapa kamu dengan gampangnya berjalan sama orang gitu. Itu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih sampai ke ujung Roksud, sampai ke pantai. Dan itu berjam-jam. Sepanjang itu kah terima kasihmu itu? Harus banget berduaan. Selama ini aku tidak pernah bermain perempuan. Tidak pernah diriku pergi berdua dengan perempuan. Siapapun. Siapapun, Siapapun. Apa pernah diriku menghabiskan waktu sama perempuan? kamu itu ya sudah. Lalu maunya gimana? Apa maksudmu lalu maunya gimana? Pertanyaan apa itu maksudnya? Kamu bilang kamu nggak pernah ketemu sama perempuan berdua saja kan? Tapi waktu itu Mami sempat telepon salah satu wanita dan dia bilang bersama kamu. Apa kamu tahu itu cuma berdua? Tidak. Lantas apa yang membuatmu berpikiran kalau aku menghabiskan waktu berdua? Ya kalau Seperti yang misalnya kamu bukan berdua, kamu mengangkat teleponku waktu itu karena aku menelpon kamu berkali-kali. Ya posisi kita lagi berantem. Ya kamu tahu ketika kita lagi berantem seperti apa cara aku menenangkan diri? Orang yang harusnya lebih paham itu kamu. Ada di sini gila. Gampangnya kamu bilang merasa tidak memiliki suami, ya sudah lanjutkan saja. Jika memang itu yang kamu rasakan, silakan kamu jalan dengan siapapun, silakan. Selama Tapi hampir jangan pernah sebulan ini. ajak anak-anak. Jangan pernah temuin anak-anak Kenapa kamu malah sampai jadi kamu ngurus sadar anak-anak kayak gitu? bahwasannya kamu mikir kayak gitu. Apa yang kamu sampaikan itu menurutmu itu pantas diucapkan? Hampir 1 Aku bulan. kerja. I'm doing my fucking job. 1 bulan kamu nggak ketemu aku. Kita ketemu 2 minggu lalu memang, tapi ada Ya kamu kalaupun kita komunikasi tidak sama ketemu aku. setahun, kita tidak ketemu 2 tahun, kalau kamu masih jadi istriku, boleh kamu jalan sama lelaki lain. Itu tanda terima kasih. Terima kasih sampai harus ke ujung Roksud, sampai harus ke pantai, sampai harus berjam-jam berdua. Kenapa tidak pergi ke karnaval, tempat yang ramai orang? Karena dia mau cerita masalah dia di kepolisian. Ya cerita di karnaval juga bisa, masih ada spot yang sepi orang. At least itu di tempat umum. Itu Bukan juga di tempat ujung Roksud. umum. Ujung Roksud tempat umum. Itu hutan. Kalau sampai mobilnya itu diberhentikan tiba-tiba, kamu udah apain? Lalu apa?
hentikan adik-adik, sudah, jangan berantem. Hentikan, aku pusing. Ini harus diluruskan aja, ini tidak berantem. Halo. Duh, aku bingung banget guys. Celah utama itu tadi itu, cuman sekarang berganti. Dengan ucapanmu yang mengatakan bahwasanya kamu tidak merasakan memiliki suami. Kamu pikir selama ini aku gimana? Selama ini kamu gak pernah punya suami kan? Loh. Terakhir ngomong apa? Dia bilang selama ini memang gak punya suami kan. Selama ini ngerasa gak punya suami.